kita menjadi pemuda, kita harus seperti Ali bin Abi Thalib. Mereka pemuda, mereka hartawan, mereka terkenal, mereka punya jabatan, mereka orang tua, tapi kepada Allah mereka begitu dekat. Saat ini lihat umat Islam kepada Allah jauh, jauh. Nanti punya kesusahan, baru lihat di tengah malam mereka angkat tangan, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, perusahaanku bangkrut, ya Allah. Padahal perusahaan itu ada, dia tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat punya jabatan, dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat punya kekayaan, dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjauh. Fadlan punya sahabat yang saya tidak perlu menyebut namanya. Di tahun 1994 dia punya pabrik ada 7 buah di Cikarang. Saat ikut pengajian dengan saya, dia rajin datang pengajian. Begitu dia kaya, sudah punya 7 pabrik, dia tidak datang lagi di majelis taklim. Nelpon Ustadz Fadlan pun sudah tidak pernah lagi. Di tahun 96 bangkrutlah usahanya. Perusahaannya dibangkrut, terjual semuanya. Hasil terakhir adalah jatuh sakit dan masuk di rumah sakit RSCM. Ketika sebelum masuk ke RSCM, uangnya banyak itu pergi ke Singapura, pergi ke Inggris, pergi ke Cina berobat dengan biaya yang mahal. Pada saat tidak punya uang, dia datang di rumah sakit orang Indonesia yang namanya RSCM. 1 bulan selesai di sana, dia mau keluar, punya ada tagihan 45 juta, dia tidak punya. Subhanallah, Allah mengirim Fadlan sengaja lewat di tempat itu dan tidak tahu dia ada di situ. Begitu saya melewati pintu itu untuk mau bertemu dengan Dr. Sulaiman Markum, dia menangis dan keluar dari kamarnya memeluk saya. Saya bilang, siapa ini? Dia menyebut namanya dan saya bilang, kok bisa ada di tempat tidur seperti ini, ada apa? Lalu dia menangis dan menceritakan semua kasusnya. Saya mau keluar hari ini tapi saya tidak punya uang sedikit pun. Saya bilang, Anda bohong, Anda pasti punya uang. Tidak punya uang. Coba tanya istri, masih ada uang? Ternyata istrinya masih punya tabungan yang isinya 2 juta. Ambil itu uang. Lalu ambil uang tabungan 2 juta itu, saya lapor di Direktur RSCM Sulaiman Markum, jangan tagih dia uang hari ini, jangan. Saya bawa dia keluar. Kami tukar uang 2 juta itu 20, 10 ribu, 5 ribu. Saya bilang, tugas Anda adalah jalan dari Kampung Harapan Bekasi, bawa uang ini di jalan. Siapa saja yang Anda temui, kasihlah ini uang, apalagi kalau dia minta. Dari Kampung Harapan Bekasi jalan-jalan sampai jam 5 sore tiba di RSCM, uang tinggal 5 ribu. Pas ada nenek-nenek di depan pintu yang minta, lapar, dia serahkan uang 5 ribu dan dia masuk dengan badan kosong di ruang. Ketika dia masuk dalam rumah itu, dalam kamar sakit itu, subhanallah, ada orang mengirim uang 57 juta. Nangislah dia di situ dan dia baru tahu Islam di situ. Disitulah terbuka hatinya dan dia mulai beriman. Saya bilang sama dia, sejak antum kaya, uangmu tidak pernah bangun umat Islam, tidak pernah bangun agama Islam, tidak pernah selamatkan anak yatim piatu, fakir miskin, tidak pernah datang ke pengajian. Semua kau bayar uang-uang itu kepada orang-orang Yahudi di Singapura, Cina, Thailand, Inggris. Hari ini baru kau sadar kau bisa jalan 2 juta dari Kampung Bekasi datang ke sini. Subhanallah, hari ini dia menjadi jamaah terbaik pengajian dan selalu ada di mana-mana kalau ada pengajian. Maka Bu, dunia itu sarana untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh hari ini minum teh dipakai gula, tapi hati kita tidak boleh kering kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita tidak tidak punya apa-apa, tetapi kita tidak boleh kering dengan tauhid. Tidak boleh jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berdoa di tempat yang tandus, digambarkan dalam surat 2 ayat 126 kalau nggak salah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan negeri yang tandus ini aman, damai,
turunkan rizki buah-buahan dari langit, hujan dari langit agar negeri ini penuh dengan buah-buahan, agar negeri ini aman, sejahtera. Doa itu tidak bisa untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia ini subhanallah, kekayaan darat, laut, udara, subhanallah. Tidak saja kekayaan alam, tapi mereka juga menjadi umat Islam yang mayoritas. Tidak saja mereka umat Islam mayoritas, mereka juga punya intelektual yang sungguh luar biasa banyaknya. Tetapi mereka tidak punya adalah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak punya hati itu kepada Allah, sehingga sudah sekian tahun mereka merdeka tapi tidak bisa bangkit. Padahalnya semestinya ketika mereka merdeka, punya umat yang mayoritas, mereka menjadi kekuatan, punya kekuatan yang besar, menjadikan Indonesia ini menjadi Indonesia yang makmur, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ternyata tidak bisa. Mereka juga punya potensi alam yang begitu banyak, juga mereka tidak bisa makmur, mereka tidak bisa sejahtera, bahkan mereka makin banyak miskin ada di negeri mereka. Ada apa dengan mereka? Satu saja. Yang pertama, mereka tidak serius mengurus agama Allah al-Islam ini. Mulai dari presiden sampai ketua RT tidak pernah serius mengurus agama Islam. Ketua RT yang diurus kalau rapat adalah sudah bayar PBB belum. RW juga begitu. Bicara PBB, pajak bumi dan bangunan, dia tidak tahu bahwa besok akan dipajak oleh Allah. Sampai presiden pun mereka tidak mengurus Islam dengan serius. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Presiden tidak urus Islam di Indonesia dengan benar. Menteri tidak serius mengurus Islam dengan benar. Gubernur tidak serius mengurus Islam dengan benar. Wali kota, bupati tidak serius mengurus Islam dengan benar. Camat tidak serius, lurah tidak serius, kepala desa tidak serius, ketua RT tidak serius. Karena mereka tidak serius, itulah negara ini masuk aliran sesat. Negara ini muncul agama-agama baru. Negara ini muncul hukum kapitalis, hedonisme, hak asasi manusia. Seakan-akan itu lebih hebat dari Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketidakseriusan kita mengurus agama ini. Maka marilah kita kembali untuk serius mengurus agama ini. Ibu serius datang ke pengajian Ar-Rahman, seriuslah bawa pengajian ini ke dalam hati keluarga ibu bapak semuanya, dan yakin dan percaya Allah akan mengurus kekurangan yang ibu cita-citakan, ibu impikan, bahkan Allah akan menjawab itu semuanya dengan baik. Dan itu harus dengan aku yakin sebagai orang Islam di muka bumi, karena kita ini hamba, kita ini bukan siapa-siapa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih Ustaz. Kalau tidak ada, saya tutup dan saya kembalikan kepada saudara moderator, saudara protokol. Terima kasih banyak sudah memberikan fadlan di tempat ini, dan terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya. Mari kita rapatkan barisan yang sama untuk datang ke pengajian ini karena Allah dan Rasulnya, sehingga kita mencerdaskan pendengaran kita, mencerdaskan penglihatan pandangan kita dan suara hati kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan yang kita miliki kita sempurnakan melalui kajian-kajian Islam di Ar-Rahman. Apa yang kita miliki kita berbagi dengan saudara-saudara kita di tempat ini, dan kita menjadi keluarga. Wa'tasimu bihablillahi jamiyah. Kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Tidak ada urusan orang Betawi di sini, orang Bugis di sini, orang Irian di sini, orang Jawa di sini, orang Sunda di sini. Urusan di sini ada urusan kepada Allah dan Rasulnya. Allah nanti mengurus kamu orang Betawi, Allah akan mengurus kami orang Irian, dan Allah akan mengurus kami orang Sunda, sehingga menjadi bangsa yang besar. Maka saudara-saudaraku, kita masih punya kesempatan 42 tahun. Umat Islam masih punya kesempatan 42 tahun menuju 1 abad Indonesia merdeka. Bagaimana kita memanfaatkan 42 tahun? Tadabbur Quran, belajar Quran, dekati Islam. 1 abad Indonesia merdeka. Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, tangguh dan mandiri, karena mereka hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebelum saya akhiri, ayo kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Kurang semangat. Allahu Akbar. Kita dengar suara ibu-ibu. Allahu Akbar. Suara bapak-bapak. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Presiden kecil, tentara kecil, polisi kecil, iblis kecil, dunia kecil, termasuk diri kita pun kecil. Yang besar Allah. Maka ikutilah Allah Maha Besar, supaya kita akan menjadi orang yang aman, damai dalam kehidupan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ibu-ibu, apa sebelum ditutup, karena Ar-Rahman dengan FKN kerjasama dakwah kita di Papua, dan insya Allah bulan Juni ini kita akan hitanan massal sebanyak 8.000 orang ya. Bulan Mei ini, dari bulan Mei sampai bulan Juni ini 8.000 orang yang akan dihitan. Jadi kemarin ada dokter yang mau datang ke sana, ternyata nggak usah. Kenapa nggak usah, dari sini ke sana kan ongkosnya juga besar. Ternyata sudah disiapkan, dokternya sudah disiapkan, bidan sudah disiapkan, dan segalanya sudah disiapkan, tinggal biaya yang belum disiapkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu-ibu, dalam rangka mendukung dakwah, dan alhamdulillah kemarin buku Iqra kita sama-sama untuk kirimkan ke sana dari PI Pondok Indah, dan dari sahabat-sahabat yang lain, alhamdulillah telah terkumpul Iqra untuk disebarkan di Papua. Dan mudah-mudahan hari ini, Bapak, kenapa ditempelkan tadi nomor rekeningnya, barangkali hari ini tidak bawa uang, sehingga nanti bisa ditransfer ke Ustadz Fadlan dalam rangka untuk menghitan teman-teman kita yang masuk Islam. Syariatnya melalui Ustadz Fadlan sudah ribuan, dan terakhir ini 8.000 masuk Islam. Dan mudah-mudahan ini ada 3 pendeta yang lagi dialog dengan Ustadz Fadlan, mudah-mudahan dia masuk Islam ya. Kita untuk meyakinkan umat Islam untuk kembali ke Islam saja susah, itu kan. Kita ngajak ngaji aja, umat Islam ke ngaji itu susah. Ini orang kafir jadi muslim. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kita dukung perjuangan beliau. Mudah-mudahan sejarah bahwa Papua itu dulu muslim, banyak muslim, kembali lagi bahwa kebangkitan Islam melalui Bali, melalui Papua, dan kembali kepada kita semua. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada Bapak, Ibu-ibu, hari ini mudah-mudahan boleh ada sorbannya atau itunya Pak, bawa tempat infaknya. Oh iya, sorban Ustadz saja yang dipakai. Mohon maaf, bisa langsung dikasihkan ke kantongnya, atau nanti pas keluar, mohon maaf panitia disiapkan kotak infak atau ember atau apa yang barangkali bisa kita sama-sama dari pengajian ini untuk perjuangan Ustadz Fadlan di Papua. Ada pertanyaan, ada yang mau ikut? Insya Allah kami dengan Ustadz Bahtiar bulan Juni ini merapat ke Papua, dan mohon doanya mudah-mudahan tidak ditumbak. Insya Allah enggak, tapi Ustadz Fadlan pernah dipanah, tapi mudah-mudahan panah inilah yang meluluhkan hati teman-teman yang ada di Papua, sehingga mereka masuk Islam semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan jadi contoh untuk kita semua bahwa ternyata untuk meyakinkan umat Islam kepada Islam butuh semangat, butuh kerjasama. Oleh sebab itu minggu depan kami berharap bahwa Pak yang ada di sini mengajak, kalau 1 orang mengajak 5, sudah 4 orang yang terselamatkan. Alhamdulillah di depan kita ini para gadis remaja yang menuntut ilmu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyelamatkan katanya. Iya, memang belum nikah, memang begitu. Untuk menyelamatkan. Mudah-mudahan ini ada terdaftar 60 orang, yang hadir ada 48. Jadi dari mereka ini mudah-mudahan bisa mengisi ilmu, sehingga generasi yang akan datang adalah bukan generasi yang tidak tahu ilmu. Ketika nikah, bukan hanya nikah dengan
ya iming-iming duniawi, tapi benar-benar di jalan dakwah. Terima kasih. Ada pertanyaan untuk dakwah ini? Silakan. Kalau mau mengundang Ustadz Fadlan, nomor teleponnya, nomor telepon Ustadz Fadlan 0 mana tadi itu? Bisa dicatat atau di sini sudah ada nomor handphone beliau 081 31 91 42 952. Sekali lagi 081 31 91 42 952. Nomor telepon Ustadz Fadlan. Ya. Dan alhamdulillah Ustadz Fadlan ini termasuk pendiri MIUMI. Maka sama-sama kita berdakwah dalam koridor untuk sama-sama menyelamatkan umat yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan Islamnya kafah dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW untuk senantiasa berdakwah. Terima kasih dan mohon Ustadz Fadlan untuk menutupi ada pengumuman. Silakan kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh sangat menarik materinya dari Ustadz Fadlan. Jazakumullah khair, Ustadz. Ya, dapat kita simpulkan bagaimana kita menjadikan kegelisahan kita bukan untuk dunia, tapi kegelisahan kita itu untuk agama. Sebagaimana kata Rasulullah, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Barang siapa yang tidak gelisah dengan urusan umat, maka dia tidak termasuk umat Muhammad, umat Islam. Jadi kita harus memposisikan kegelisahan kita dengan benar. Dan mungkin terakhir sebelum penutup kita akan bersama-sama berdoa bersama yang dipimpin insyaallah oleh Ustadz Fadlan Keramatan. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين، حمدا حامدين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربي اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami, maka kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikan kami di majelis ini hanya untuk mencintai Engkau dan mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan perjalanan hidup kami adalah kecuali ibadah kepada Engkau, ya Allah, ya Rabb. Maka itu ya Allah, bimbinglah hati kami, pendengaran kami, penglihatan kami untuk melihat Engkau dalam keadaan sempurna, sehingga dalam hidup ini kami dalam keadaan tenang, sejahtera, karena mendekatkan diri kepada Engkau, ya Allah, ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan.
Ampuni segala kejahatan-kejahatan yang pernah kami lakukan. Maafkan segala kekeliruan dan kesalahan yang pernah kami lakukan pula ya Allah. Tidak ada lain kecuali harapan hanya ampunan dari Engkau dan maaf darimu ya Allah ya Rabb. Rabbi ji'na ilmah warazukni fahmah. Ya Allah, berikanlah kefahaman ilmu kepada kami ya Allah. Tambahkan agar kami bisa memahami ilmu-ilmu dari ayat-ayatmu Al-Quranul Karim, dan ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulmu, yaitu sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami bersandar dengan Islam menjadi mabdah, menjadi pandangan hidup kami ya Allah ya Rabb. Jadikan Islam menjadi jalan hidup kami untuk menuju Engkau ya Allah ya Rabb. Maka itu ya Allah, himpunkan keluarga kami, kerabat kami, saudara kami, seluruh umat Islam di mana saja berada dengan Islam ini, sehingga kami akan muncul menjadi umat yang utuh, umat yang tangguh, sebagaimana Engkau berfirman, kuntum khairu ummah tukhrijat linnas. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami adalah generasi-generasi yang mencintai Engkau dan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami generasi-generasi yang mencintai Al-Qur'anmu, Al-Qur'anul Karim. Olehnya itu ya Allah, mudahkan langkah hati kami, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya Ustaz. Pengumuman, insyaallah setelah ini akan ada kelas tahfiz, yaitu kelas penghafalan. Bagi yang ingin mengikuti silakan menetap di tempat. Kami akhiri acara ini dengan sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.